kembali lagi bersama saya Dava Najar Rehan dari kelas 10 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking model. Yang pertama di sini ada pengenalan networking model. Networking model atau model jaringan adalah kerangka konseptual atau referensi standar yang digunakan untuk memahami, merancang, dan mengembangkan komunikasi data dalam jaringan komputer. Model ini membagi proses kompleks pengiriman data menjadi lapisan-lapisan atau layer yang lebih kecil agar perangkat dari berbagai vendor dapat saling berkomunikasi. Lalu ada definisi networking model. Networking model atau model jaringan adalah kerangka kerja konseptual atau standar yang mendefinisikan bagaimana perangkat komputer berkomunikasi dan bertukar data melalui jaringan. Model ini memecah proses berkomunikasi yang kompleks menjadi beberapa tahapan yang lebih kecil atau disebut lapisan atau layer agar lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Di sini ada contoh gambar before versus after networking model. Nah, ini adalah contoh gambar yang before. Di sini tidak teratur. Nah, dan di sini ada yang after yang sudah teratur dengan rapi. Lalu ada pengenalan OSI layer. OSI layer atau Open System Interconnection adalah model konseptual 7 lapis yang menstandarisasi fungsi komunikasi jaringan komputer, memungkinkan perangkat berbeda saling berkomunikasi. Urutan lapisan atau atas ke bawah adalah application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Model ini memudahkan pelacakan masalah jaringan dan pengembangan teknologi. Lalu di sini ada OSI model. Model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang membagi proses komunikasi data dalam jaringan komputer menjadi 7 lapisan atau layer abstrak. Dibuat oleh ISO, tujuannya adalah menstandarisasi cara berbagai perangkat, sistem operasi, dan aplikasi saling bertukar informasi secara global. Lalu ada pengenalan TCP atau IP. TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi dasar internet yang mengatur bagaimana data dipecah, dikirim, dirutekan, dan diterima antar perangkat. Ini merupakan kumpulan protokol atau protokol suite yang memastikan pertukaran data berjalan aman, handal, dan terstruktur. Cara kerja TCP atau IP. TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar aturan komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dan mentransmisikan data di internet. Cara kerjanya memecah data menjadi paket-paket kecil, mengirimkannya melalui rute terbaik, dan menyusunnya kembali persis seperti aslinya di perangkat penerima. Nah, di sini ada gambar struktur OSI versus TCP atau IP model. Di sini ada OSI model yang memiliki 7 layer dan ada TCP IP original yang memiliki 5 layer. Anjing 5 layer cenah. Di sini adalah contoh struktur OSI. Ah, Di sini adalah contoh gambar struktur OSI versus TCP IP model. Nah, di sini ada OSI model yang memiliki 7 layer dan TCP atau IP original yang memiliki 4 layer dan TCP atau IP update yang memiliki 5 layer. Yang sering digunakan pada saat ini adalah TCP atau IP update yang memiliki 5 layer. Lanjut, di sini ada struktur TCP atau IP model. Model TCP atau IP adalah standar protokol komunikasi yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima antar perangkat di internet. Berdasarkan model resminya, arsitektur atau TCP atau IP disederhanakan menjadi 4 lapis atau layer utama: application layer, transport layer, internet layer, network access layer, atau link layer. Lalu di sini ada fungsi utama TCP IP model. Fungsi utama model TCP IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol
adalah menjadi standar komunikasi dasar untuk mengatur pertukaran data antar perangkat dalam jaringan global seperti internet. Ini memastikan data dipecah, dikirim dengan akurat, di-routing ke alamat tujuan, dan disusun kembali secara utuh tanpa kerusakan. Di sini ada TCP/IP, data, link, dan physical layer. Dalam model TCP atau IP, lapisan data link dan physical OSI digabung menjadi satu lapisan terbawah yang disebut network access layer atau network interface atau link layer. Lapisan ini bertanggung jawab mengirimkan frame data antar perangkat dalam satu jaringan lokal atau bisa disebut LAN atau WAN menggunakan alamat fisik match address, mengkonversi data menjadi bit, dan mengelola melalui media fisik seperti kabel atau nirkabel. Lalu ada TCP/IP Network Layer. Network Layer atau sering disebut Internet Layer dalam model TCP atau IP adalah lapisan ketiga yang bertanggung jawab untuk menetapkan alamat IP atau IP address dan melakukan routing, penentuan route, agar paket data dapat sampai ke tujuan dengan tepat. Di sini ada data link physical layer. Physical layer dan data link layer adalah dua lapisan terbawah dari model referensi OSI atau Open System Interconnection yang bekerja sama untuk mengirimkan data mentah antar perangkat. Di sini ada encapsulation dan decapsulation. Enkapsulasi adalah proses membungkus data dengan header dan trailer protokol saat data tersebut bergerak menuruni tumpukan jaringan OSI, TCP atau IP di sumber. Dekapsulasi adalah proses kebalikannya, yaitu menghapus informasi kontrol ini saat data bergerak naik ke tumpukan di tujuan. Keduanya sangat penting untuk mempersiapkan data untuk pengiriman dan memastikan pengiriman yang akurat antar lapisan jaringan. Di sini ada contoh gambar encapsulation dan decapsulation. Data encapsulation and decapsulation. Di sini ada contoh paket encapsulation dan decapsulation. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.